Welcome to Longreach in central Queensland, the home of Qantas. G'day, how is she? She's all good. Triple checked. I'll fly myself. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Istiqomah Fitrianti dari kelas S1 Manajemen Transportasi Udara 2019, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Dan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bauran pemasaran atau marketing mix yang diimplementasikan pada perusahaan penerbangan Qantas Airways. Qantas dikenal sebagai maskapai long haul atau jarak jauh ternama dunia, serta salah satu merek terkuat di Australia. Qantas membangun reputasi melalui keunggulan dalam keselamatan, keandalan operasional, keahlian teknik dan pemeliharaan, serta layanan pelanggan. Qantas sendiri masuk dalam aliansi maskapai penerbangan Oneworld, yang dimana termasuk dalam 3 aliansi terbesar dunia. Oh iya, Qantas juga punya anak perusahaan loh, Jetstar Airways. Untuk teman-teman yang tidak asing tentang dunia penerbangan, pasti pernah mendengar nama itu. And do a good landing if possible. If you do, you basically feel satisfied that it was a good job. Nah, sebelum masuk penjabaran marketing mix-nya, kita harus tahu dulu dasar dari marketing mix itu sendiri. Menurut Philip Kotler, seorang penulis, konsultan, dan profesor pemasaran Amerika Serikat, ia berpendapat bahwa bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Terdapat 7 komponen dalam marketing mix. Yang pertama adalah produk. Maskapai ini berfokus pada penerbangan domestik dan juga antara Australia dan Selandia Baru. Tetapi juga menawarkan penerbangan internasional dengan rute menuju Southeast, dan kemudian menghubungkan Australia ke benua lain dengan memiliki rute ke Amerika Serikat, Chili dan Argentina, Afrika Selatan, beberapa negara Eropa, dan Uni Emirates Arab. Untuk layanan first class ini terdapat kursi yang dapat berputar atau rotating seats, monitoring HD, port USB, dan layanan eksklusif lainnya di dalam pesawat itu sendiri. Pada kelas bisnis yang ada di pesawat penumpang dan kelas bisnis internasional di beberapa pesawat besar terdapat fitur seperti monitor layar sentuh dan pengaturan tempat duduk yang nyaman. Qantas telah meluncurkan program aplikasi untuk Windows Phone dan smartphone Android iOS. Dalam maskapai ini juga ada yang disebut dengan poin Qantas, yaitu poin yang didapatkan penumpang yang bergabung pada program Frequent Flyer Qantas. Program ini berfungsi untuk mengelola poin penumpang. Program lain menawarkan boarding pass, mobile check-in, peringatan tarif, pembaruan langsung terkait penerbangan, dan pemesanan hotel dan penerbangan. 2. Harga. Karena tarif penerbangan sangat tidak teratur dan bergantung pada banyak faktor seperti ketersediaan kursi, posisi kursi, kelas perjalanan, tanggal penerbangan, jarak penerbangan, dan layanan tambahan yang dibeli secara terpisah, ini membuat sangat sulit untuk membuat tabel harga untuk dianalisis. Qantas Airways telah mengambil kebijakan harga premium untuk penumpang kelas atas yang tertarik untuk melakukan perjalanan first class dengan segala keistimewaannya. Ini menyediakan layanan mewah dan nyaman dengan fasilitas hiburan berteknologi tinggi untuk para tamunya yang berkelas. Kebijakan penetapan harga premium mencakup manfaat nilai tambah yang sesuai dengan kualitas pelayanan. Untuk menangkap bagian pasar standar masyarakat, Qantas telah mengambil kebijakan harga yang wajar. Maskapai ini menggunakan tarif minimum untuk tiket kelas ekonomi dan menyediakan fasilitas dasar bagi penumpangnya. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, ia menawarkan beberapa manfaat dan keistimewaan. Maskapai ini juga menawarkan opsi pengembalian uang atau refund bersyarat bagi penumpangnya.
Maskapai ini juga menawarkan program frequent flyer kepada penumpang regulernya, sehingga mereka terus menggunakan maskapai ini berulang kali. 3. Tempat. Qantas Airways memulai operasinya dari Winton di Queensland dan setelah itu menyebar pada tingkat internasional untuk memasukkan layanan ke beberapa negara. Saat ini markas besarnya berada di Sydney dengan hub utamanya di Bandara Sydney. Hub utama lainnya terletak di Bandara Melbourne dan Brisbane dengan hub sekunder di Bandara Perth dan Adelaide. Bandara paling penting maskapai internasionalnya adalah Bandara Internasional Los Angeles, Bandara Internasional Darwin, dan Bandara Internasional Cairns. Qantas Airways telah membuka beberapa cara agar penumpangnya dapat dengan mudah menggunakan layanannya. Tiket tersedia di outlet-outlet milik maskapai dan melalui agennya. Layanan elektronik juga telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dan maskapai penerbangan memiliki situs web sendiri yang memungkinkan pemesanan, pembatalan, pengumpulan informasi, perubahan tujuan dan tanggal, dan fasilitas pembayaran melaluinya. Pemesanan tersebut juga dapat dilakukan melalui aplikasi airlines itu sendiri. 4. Promosi. Qantas Airways telah mengadopsi strategi pemasaran yang agresif untuk menciptakan dan mempertahankan visibilitas mereknya. Kampanye iklannya dilakukan melalui media cetak dan digital di koran, radio, majalah, televisi, atau yang paling modern adalah di baliho. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui situs resminya yaitu pada Facebook, Twitter, dan YouTube. Qantas menawarkan insentif seperti program frequent flyer untuk memikat penumpang baru dan mempertahankan penumpang sebelumnya. Tagline-nya adalah The Spirit of Australia. Dan untuk membuktikan bahwa ia melakukan apa yang dikatakan, perusahaan tersebut dikaitkan dengan kesejahteraan komunitas aborigin. Ini juga mempromosikan budaya dan seni asli Australia. Qantas mendukung komunitas LGBT dan kesetaraan dalam tema pernikahan sebagai bagian dari layanan komunitasnya melalui kampanye. Selain itu, kesepakatan sponsorship juga penting bagi perusahaan agar tetap menjadi pusat perhatian dan mempertahankan brand recall. Qantas Wallabies dan tim rugby Australia disponsori oleh maskapai penerbangan ini juga loh. 5. Proses. Dalam proses ini terlibat secara aktif dalam meneliti peluang pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan. Ini juga mengembangkan pemahaman tentang kebutuhan pelanggan melalui umpan balik atau feedback yang diisi oleh penumpang pada saat waktu penerbangan, pada saluran bantuan, atau halaman media sosial. Selain itu, harus terus mencari cara untuk berinovasi dan meningkatkan prosesnya dalam hal efisiensi dan biaya. Penghematan biaya pada akhirnya akan menghasilkan harga yang lebih rendah untuk produknya. 6. Orang. Qantas telah melalui perubahan intensif dalam manajemen, termasuk pemotongan harga dan biaya untuk tenaga kerjanya untuk memastikan produktivitas tinggi, moderasi upah, dan pengenalan struktur fleksibel melalui tenaga kerja yang fleksibel dan termotivasi. Apapun perjalanan yang dilakukan penumpang, tenaga kerja Qantas adalah jembatan sesungguhnya antara merek dan pelanggan, sehingga mereka harus selalu termotivasi dan siap menghadapi semua tuntutan. Untuk menjaga nilai-nilai ini selalu memuaskan, tim sumber daya manusia beroperasi di 4 bidang utama. Yang pertama, perusahaan, yaitu remunerasi dan tunjangan karyawan, hubungan industrial Qantas dengan pesaing, dan pengembangan manajemen sumber daya manusia. 2. Bisnis, memastikan keberhasilan penyampaian strategi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. 3. Layanan bersama, mengelola catatan pekerja, mendukung proses remunerasi dan rekrutmen, dan mengelola kompensasi karyawan, serta mengembangkan rencana strategis tentang jadwal dan skema perjalanan staf. 4. Pengembangan dan pembelajaran. Di sini adalah program pelatihan bagi karyawan untuk membantu mereka menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif. 7. Bukti fisik. Untuk first class, layak disebut sebagai kelas unggulan karena sudah termasuk layanan pengemudi supir.
Ada juga kebijakan untuk memberikan kondisi terbaik bagi penumpang dengan kebutuhan khusus seperti orang buta, pelanggan yang ditemani oleh anjing pemandu dan penjaga, cacat fisik, dan banyak lainnya. Pendekatan family travel dari perusahaan mendedikasikan untuk memberikan hiburan kepada penumpang di bawah umur melalui aktivitas manual atau perangkat elektronik agar penumpang ini tetap santai di sebagian besar waktu penerbangan. Pada layanan on-board, di samping layanan terkenal yang disediakan oleh sebagian besar maskapai penerbangan seperti film dan berbagai menu serial, majalah dalam penerbangan, video game sederhana, serta makanan dan cemilan berkala, Qantas menawarkan toko online bebas bea dengan penerbangan yang memberikan poin Qantas untuk Qantas Club. Kemudian, pada layanan bandara, di lingkungan bandara itu sendiri, Qantas menawarkan lounge bermereknya untuk penumpang yang menunggu penerbangan, panduan bandara, dan wifi gratis dengan layanan lainnya yang dimana tidak lepas dari bantuan staf maskapai yang handal dan berdedikasi tinggi. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata atau penulisan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di lain waktu. All our team is running to action. It's almost like a choreographed dance. The key is just keeping moving. Come with us as we hitch a ride on one of the longest journeys in the world, London to Sydney, Australia.